Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Bayani, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Parepare. Aksi nyata yang harus dilakukan, maka saya berada di depan Bapak Ibu pada hari ini. Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu? Jadi oke, kita mulai. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Baik, ini adalah aksi nyata saya berbagi modul 1.4 tentang budaya positif Bayani CGP Angkatan 7 Kota Parepare. Nah, di sini Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Baik. Nah, berarti pemahamannya bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak adalah setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Oke, setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Semua ini kita lanjut. Maka nanti jawaban-jawaban atas pertanyaan ini nanti akan kita ketahui ya setelah kita mendengarkan pemaparan selanjutnya. Nah, insya Allah nanti kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini budaya positif atau ekosistem positif. Guru mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, ya, seorang pendidik itu dihakikankan sebagai seorang petani. Dia hanya bisa merawat padi tersebut ya, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat, jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Sama seperti kita pendidik, kita hanya bisa menuntun anak-anak didik kita bagaimana agar dia bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaannya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ternyata dalam bahasa Latin itu disiplin artinya belajar, ya. Artinya belajar. Kemudian menurut Socrates dan Plato, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun kita ya di Indonesia dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Seperti tadi kita katakannya bahwa hukuman bisa mendisiplinkan murid. Nah, ini hakikatnya sesuai dengan budaya kita yang kita pahami. Kemudian kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah suatu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas
bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Namun di sini Bapak Ibu, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dan di dalam bentuk dapat mencapai bidang mulia yang diinginkan menurut Tayyip Nasr. Nilai-nilai kebajikan universal yang di sini yang saya angkat Bapak Ibu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ada beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan beriman maka dia bisa berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, dengan bergotong royong maka dia bisa menjadi orang yang mandiri. Kemudian berdalam kritis dan terakhir kreatif. Nilai-nilai kebajikan universal ini bukan hanya profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya, masih ada banyak nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bisa kita gunakan, bukan hanya ini. Bisa Bapak Ibu klik, di situ ada 9 pilar nilai kebajikan. Kemudian masih ada yang lain lagi. Kita lanjut Bapak Ibu masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta retribusi. Nah, inilah dia tadi. Bagaimana akan terjawab pertanyaan pertama? Untuk menghindari ketidaknyamanan, teori motivasi perilaku manusia. Ternyata manusia itu melakukan sesuatu satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kenapa tadi mengatakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jawabannya benar atau setuju. Tapi nyatanya Bapak Ibu, hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Kenapa? Karena ini dia adalah motivasi eksternal. Mungkin bisa saja mendisiplinkan pada saat itu, tapi tidak akan memberikan efek jangka panjang. Ya. Kemudian penghargaan ya, mendapatkan imbalan dari orang lain. Biasa kalau mengajar dikasih hadiah anak-anak. Ya. Nah, yang bisa menjawab saya kasih hadiah. Ternyata itu juga Bapak Ibu bersifat eksternal, ya, dari luar. Jadi ketika kita tidak memberikan ini hadiah, mereka malas bekerja. Ada ya? Ada yang seperti itu. Jadi ternyata hukuman dan penghargaan itu adalah motivasi eksternal. Tidak bisa memberikan efek jangka panjang dan konsisten. Kemudian ini yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah inilah anak akan menjadi, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah motivasi internal, ya, tujuan dari disiplin diri. Bagaimana kita bisa memunculkan motivasi internal dari diri kita? Maka kita bahas dulu tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif dengan mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, ya, tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Diane Rosen 2004. Inilah teori restitusi ya, dan insya Allah nanti kita bahas tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita memunculkan disiplin positif dengan motivasi internal. Baik, 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Tidak sama peraturan ya, atau hukuman. Kalau terlambat lagi besok, cuci besok. Ya, itu paksaan. Hukuman atau mencapai disiplin positif untuk memunculkan dari motivasi internal, yaitu dengan menggunakan keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang mau jawab Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ada Bapak Ibu? Untuk melindungi kepala. Ya. Betul ya? Karena kita yakin bahwa keselamatan itu sangat penting, sehingga kita harus memakai helm. Nah ini menggunakan masker, mencuci tangan, karena kita yakin apa ini Ibu? Supaya tidak kena virus. Karena kita yakin bahwa kesehatan itu adalah hal yang penting. Nah, kalau yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ketinggalan materi, tidak terlambat, atau saya takut dimarahi oleh bapak kepala sekolah mungkin kalau saya terlambat mengikuti pelatihan. Nah, kalau takut berarti itu adalah motivasi. Oke, motivasi apa itu? Oke, motivasi eksternal. Jadi sedikit sudah dipahami karena ternyata motivasi eksternal tadi seperti menghukum maupun memberikan penghargaan bukan tidak benar ya, masih kurang tepat kita lakukan. Baik, nah, di sini kita mulai dari peraturan kelas, kemudian dirangkum menjadi suatu keyakinan sehingga menjadikan lingkungan yang positif, akhirnya meluas budaya menjadi budaya positif. Jadi kita berawal dari peraturan, ini nanti kita ya menjadi suatu keyakinan kelas. Kita lihat dulu contoh keyakinan kelas. Oke, ini contoh keyakinan kelas. Jelas Bapak Ibu? Tidak jelas. Tidak jelas? Ya. Datang ke sekolah tepat waktu, peduli sesama, ya saling menghargai, membantu, menghormati. Awali pembelajaran dengan doa, belajar dengan merdeka dan bahagia, siap kerja mandiri dan berkolaborasi. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Andai peraturan, ya, pasti di situ tertulis siswa datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian di sini yang saling menghormati, siswa harus saling menghormati. Ada tekanan ya dari luar. Selamat pagi Bu. Kebiasaan anak yang kita hadir sekarang, memang mereka sudah terbiasa di rumah. Kalau tidak dikerasin, tidak akan berubah dia. Saya sudah berapa orang yang saya hadapi begitu, terutama anak-anak angkatan, anak brimob. Kenapa dia dipukul Pak? Tidak berubah. Saya pernah juga berhadapan dengan Pak Nur saat dulu waktu di hotel sana. Ini Pak, kalau memang tidak diperlakukan, karena orang-orang tertentu ya,
sebagai orang-orang yang terutama kalau orang itu sudah terbiasa di rumah dikerasin, kalau tidak dikerasin di sekolah tidak akan berubah dia. Tidak akan berubah. Itu yang saya alami selama ini sudah 36 tahun saya berharap dengan manusia itu. Jadi bagaimana bersikap seperti ini tadi? Apakah jelas ini yang saya lakukan tidak berlaku lagi kalau mau jadi? Dari pengalaman saya memang mungkin kayaknya kita pernah alami semua posisi ini, yang posisi di bawah ini. Nah, tantangan ke depan adalah ya bagaimana kita melakukan perubahan untuk bisa mencapai posisi manajer, memberikan alternatif solusi bukan dari kita lagi tapi dari keinginan dan apa yang anak-anak bisa berkeputusan untuk merubah perilakunya. Terima kasih. Kita di lapangan, Bapak tidak mengetahui apa yang kami lakukan, apa yang kami rasakan. Ada anak Pak, pokoknya semua itu jurus dikasih keluar semua, tapi begitu-begitu nih. Apa jawaban beliau? Mungkin yang kau melakukan belum tepat. Ya, mungkin ada orang yang lebih ahli dalam hal tersebut. Kenapa kita di bimbingan konseling ada yang namanya referral? Jadi itulah ya yang menjadi dewa saya. Tapi saya katakan lagi, Pak, bisa saya keluarkan kalau seperti itu daripada bikin radio saja di sekolah saya. Saya kasih penjelasan. Dalam kurikulum Merdeka, apapun alasannya tidak boleh siswa dikeluarkan. Malah kalau mereka mau keluar, mereka harus dibujuk tetap sekolah di sekolah kita. Ya, jadi itu. Jadi di sini Bapak Ibu kita memang dituntut sebagai guru adalah guru yang betul-betul sabar yang menghadapi anak didik kita. Dan di sini 5 posisi kontrol guru ini bukan proses Bapak Ibu, bukan proses bilang dari hukum, pembuat bersalah, teman, kemudian ke posisi manajer. Ini bukan proses yang kita lakukan dari satu individu ya, bukan. Maksudnya ini kita sebagai individu di mana sebenarnya sekarang yang mana ya, dan pada umumnya saya sendiri pun saya masih kadang-kadang di posisi 1, 2 dan 3 ya, sulit sekali rasanya menjadi posisi pemantau dan manajer. Tapi setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak sedikit demi sedikit Bapak Ibu saya belajar ya. Saya belajar bagaimana menerima segala kekurangan peserta didik kita. Posisi ini Bapak Ibu kita sendiri yang pikirkan ya. Yang jelas bahwa posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu adalah membuat identitas gagal ya. Siswa merasa bahwa saya gagal dari orang ya. Membuat rasa bersalah saya tidak bisa membahagiakan orang lain. Di posisi teman bagus ya, bagus. Tapi kekurangannya siswa memilih-milih guru ya. Guru yang bisa berteman dengan dia akan turut. Oke. Pada saat dia dapat guru yang tidak di posisi teman, maka dia akan tidak mendengarkan kata yang bagus. Itu posisi dia. Kemudian di posisi pemantau. Nah, ini bisa saja kita lakukan Bapak Ibu. Posisi pemantau itu sama dengan posisi konsekuensi ya. Bagaimana aturan sekolah kita yang memang harus betul-betul kita terapkan kepada mereka ya. Jika 80% kehadirannya tidak mencukupi maka tidak masuk ujian. Misalkan seperti itu. Harus betul-betul kita lakukan. Pertanyaannya, betul tidak kita lakukan seperti itu? Apalagi posisi manajer. Ya, posisi manajer ini adalah posisi paling tertinggi. Kalau Bapak Ibu sudah bisa di posisi manajer, saya kira sudah luar biasa. Segitiga institusi, ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat prosesnya ini mirip-mirip dengan konseling berpendekatan, konseling berfokus solusi, ya. Meskipun tidak sama persis, tapi hampir mirip. Dalam segitiga institusi Bapak Ibu, disinilah kita menghadapi anak-anak kita yang bermasalah. Apa yang harus kita lakukan? Misal, ketika anak di kelas dia mengganggu temannya, membuli temannya, ya, apa yang harus kita lakukan?
segitiga restitusi ketika kita memanggil mereka ya Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Setiap orang, kita mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kan kalau dipanggil ke anak kurang BK misalkan dia membuli temannya, panggil kurang BK, pasti apa ucap? Takut, karena dia tahu bahwa dia bersalah. Supaya kita melaksanakan segitiga restitusi ini, apa yang kita lakukan? Ini, kita memberitahu kepada dia bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Dengan begitu dia akan tenang. Banyak di sekarang referensi Bapak Ibu. Ada YouTube, ada Google, ada di PMM disiplin positif sangat bagus. Silakan kami buka. Saya sudah buka PMM disiplin positif dan alhamdulillah saya sudah dapat sertifikatnya untuk disiplin positif di PMM. Kemudian ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Bully itu bukan kamu yang pernah melakukan, ya. Banyak juga orang yang pernah melakukan. Dengan begitu dia akan merasa tenang. Oh, saya merasa diterima. Kalau seperti itu. Nah, setelah kita menstabilkan identitas peserta didik, maka kita lanjutkanlah ke validitas tindakan yang salah, ya. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Apa yang dia lakukan? Maka kembali tadi kepada 5 kebutuhan dasar. Kenapa dia melakukan? Dia membuli temannya karena apa? Karena misalkan penguasaannya, dia merasa kuat penguasaan, makanya dia membuli temannya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan dia jawab, saya merasa kuat. Kalau seperti itu, berarti itu dia penguasaan. Kita bisa lakukan pertanyaan lagi. Adakah yang bisa kamu lakukan untuk memenuhi kebutuhan kamu ini tanpa membuli temanmu? Dia akan berpikir apa yang harus dilakukan. Meskipun kadang jawabannya juga tidak sesuai yang kita harapkan, ya. Tapi disinilah kita dituntut sebagai guru bagaimana mengarahkan dia untuk berbicara, untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah kita tanya apa alasannya, adakah yang bisa dilakukan, kita ke sisi menanyakan keyakinan. Inilah tadi keyakinan yang berkaitan tadi dengan keyakinan kelas. Jika dalam keyakinan kelas ada ditulis saling menghormati, ya, maka kita kembalikan di kelas kamu kan ada keyakinan kelas. Keyakinan yang mana yang tidak sesuai dengan yang kamu lakukan, dia sendiri yang akan mengatakan saling menghormati, Bu, ya. Kemudian kita bertanya lagi, apakah kamu yakin bahwa saling menghormati ini penting? Tentu dia akan mengatakan yakin karena dia sendiri yang kuat. Itulah tadi makanya kita buat keyakinan kelas dengan siswa, ya, di kelasnya. Kita kembali ke situ. Kemudian kita tanyakan, jika kamu ingin menjadi orang yang saling menghormati orang lain, kamu itu terlihat seperti apa? Di situ dia akan menjawab sendiri, Bapak Ibu, bagaimana dia harus melakukan dirinya seperti apa. Jadi inilah segitiga restitusi yang ditentukan dalam pendidikan calon guru penggerak.